Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang saya katakan barusan, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wageng, siang hari ini saya ingin mengarah terhadap pihak ketiga. Hanya sekedar ingin mengetahui bagaimana posisi pergerakan energi pihak ketiga, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, dan apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran, yang dimana gambaran tersebut letaknya di dalam bentuk keuangan. Kondisi keuangan yang menjadi bahan pemikiran pihak ketiga, yang dimana kondisi keuangan ini benar-benar menjadi permasalahan. Kalau saya mengarahkan kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi komitmen, saya rasa komitmen itu sudah memberikan kekecewaan. Kartu pertama yang saya pegang ini terdiri dari 7 koin, di mana 7 koin ini membuktikan semuanya berantakan. Seven of Clubs sama-sama 7. Tadi 7 koin, sekarang 7 tongkat. Kalau saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari ketujuh tongkat tersebut, mungkin satu tongkat ini menggambarkan situasi pihak ketiga terhadap manusia tersebut. Ada yang namanya perselisihan. Page of Wands, satu tongkat lagi. Kalau saya menarik tongkat yang barusan saya katakan, bisa saja pihak ketiga ini baru-baru ini menerima satu kabar, tetapi kabar ini bukan bersifat positif, melainkan negatif. Karena kabar yang saya lihat, yang saya rasakan ini bukan bersifat secara pekerjaan, melainkan skandal. Saya rasa komitmen itu sudah tidak ada lagi yang namanya suatu kesetiaan. Kalaupun ada kesetiaan, pasti ujung-ujungnya
akan ada perselisihan secara keuangan. Page of Wands, Wak geng. Yang satu masih sifatnya kekanak-kanakan, yang satu masih ingin diprioritaskan, yang satu ingin bebas, yang satu pun bersifat apa ya, kemanipulatifan. Five of Wands, tongkat lagi yang keluar, terdiri dari 5 tongkat. Kalau saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari kelima tongkat yang barusan saya katakan, ya tongkat ini menggambarkan situasi apa? Bentuk konflik. Tetapi konflik ini bukan hanya sekedar konflik yang berbicara secara komunikasi, tetapi secara fisik. Ada bentuk kekerasan yang diterima oleh pihak ketiga, atau mungkin pihak ketiga memberikan bentuk kekerasan terhadap manusia itu karena manusia itu tidak lagi memberikan suatu kondisi keuangan sesuai dengan keinginan pihak ketiga. Nih, atau mungkin saya mengategorikan kalau kedua kartu yang saya pegang ini, salah satu pihak ada yang bermain di luar dari komitmen tersebut, di mana permainan itu diketahui dan membuat situasi komitmen tersebut sedang ada perselisihan. Queen of Wands, raja atau ratu yang memegang satu tongkat. Tongkat yang dipegang ini seperti menggambarkan komitmen itu sudah penuh dengan beban. Bukan penuh dengan potensi agar bisa menikmati ketenangan, tetapi penuh dengan beban. Judgment, pantas. Wow. Judgment, penghakiman. Komitmen itu sudah berbentuk penghakiman, Wak geng. Penghakiman dalam arti apa? Ya sudah tidak layak untuk dipertahankan. Knight of Wands, unsur api berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan, bisa saja kartu yang barusan saya katakan ini, yang saya ambil ini, seperti ini pihak ketiga ini masih ada kaitannya terhadap diri kamu. Karena bisa saja secara tidak langsung pernah bertengkar, atau mungkin diri kamu pernah mendatangi pihak ketiga. Nih, dia wajar. Ada pertengkaran, baik terhadap diri kamu, baik terhadap manusia tersebut, baik terhadap pihak lain. Ya, urusan perasaan. Ini urusan perasaan yang baru-baru ini diterima oleh pihak ketiga, di mana urusan itu adalah pertengkaran. Ya gimana nggak bertengkar? Orang karakternya aja pun keras kepala, ingin memiliki, merasa tidak pernah puas. Dua tongkat yang bersilang. Munculnya kartu yang barusan saya ambil ini seperti memberitahukan ada kondisi kebingungan ini yang sedang dirasakan oleh pihak ketiga. Seakan-akan kebingungan ini membuat pihak ketiga merasa linglung, merasa tidak memiliki tujuan, ingin pergi tetapi sangat susah, tidak pergi yang ada bertengkar. Nah, muncul Ten of Wands, 10 tongkat. Saya tadi mengatakan pihak ketiga ada beban. Ya ini, kartunya yang keluar. Beban overload, seperti terpaksa untuk bertahan terhadap manusia itu. Dan manusia itu pun sepertinya terpaksa juga untuk bertahan. Sebenarnya bagi saya komitmen itu sudah tidak baik-baik saja. Sudah ingin saling pergi karena ada permasalahan.
Muncul kartu Four of Cups, terdiri dari 4 cawan. Kalau saya mencoba mengambil satu cawan dari keempat cawan yang saya katakan tadi, satu cawan ini seperti memberitahukan mengenai apa? Sudah apa ya? Sudah saling memberikan sikap ketidakpercayaan. Sudah saling mengambil sikap ketidakpedulian. Sudah mengambil sikap yang saling meremehkan. Sudah mengambil sikap yang saling menghina. Ini di satu sisi terbebani, di satu sisi pun saya rasa komitmen ini sudah bersifat kekerasan. The Moon, unsur air, berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan, The Moon ini ada imajinasi yang tidak wajar yang sedang dilakukan oleh pihak ketiga. Bukan hanya imajinasi yang tidak wajar, tetapi kondisi pihak ketiga pun dalam bahaya. Penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan rasa kebohongan, semua. Kita lihat kartu terakhir. Justice. Unsur udara berlambangkan 3 zodiak, Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, kata justice, suatu bentuk karma. Karma dalam arti apa? Ini pihak ketiga ini ada permainan mistis. Permainan mistis ini membuat pihak ketiga merasa bahaya. Nih, unsur air dengan unsur udara. Saya rasa ada bentuk karma dari permainan mistis yang sedang terjadi terhadap pihak ketiga. Di satu sisi, komitmen itu sudah tidak tenang. Di sisi lain, pihak ketiga seperti menerima suatu dampak negatif dari permainan mistis. Oke, Wak Geng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu ketika saya mengarah terhadap pihak ketiga. Sebelum saya menutup perkataan saya, sekali lagi saya mengatakan, saya tidak memberikan suatu sugesti. Semua tergantung bagaimana pola pemikiran kamu. Kalau perkataan saya tadi bisa masuk secara logika kamu, silakan angkat. Tetapi kalau tidak usah kamu angkat dan jangan paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya tadi bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.